Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobong di siaran Solata BM2 Upgrade. Oke, bagaimana kabar? Sehat-sehat? Terus berkati. Kalau Pak Bobong sehat, biar kondisi kurang sehat, tetap sehat ya. Melayani Tuhan. Haleluya, Yesus dahsyat. Nah, malam hari ini topiknya ya kita harus bikin begini lah. Kasihilah dan sebenarnya Pak Bom mungkin kasihilah dan berdoa ya panjang judulnya, tapi tadi saya kompromi dengan teman ya, terpaksa saya buat kasihilah dan berdoa untuk Abdul. Sebenarnya mau panjang-panjang ya, tapi ya udah kita singkat aja, kasihi dan berdoa untuk si Abdul. Nah, kenapa saya selalu katakan bahwa jangan kita, kalau teman-teman seberang buat kasar dengan kita ini ya, karena mereka adalah saudara kita dan Tuhan Yesus mengajarkan kasih. Oke, salam buat teman-teman dulu ya di Amerika Serikat. Wah, Ibu Ina sudah muncul ya, Ibu Ina. Ya, Ibu Ida Sinaga, shalom. Valen, siapkan kopi sampai pagi lagi. Aduh jangan, tidak ada, sudah capek. Suara semua habis. Bongi Melo, siambe bom. Ya, Bongi Melo duka. Nah, jadi malam ini salam-salam dulu buat Ibu Meta di Gerbang Kasih. Kemudian teman-teman di Ibu Ika. Terus apa kemarin? Ya, Pak Daud Raja, Ibu Elita yang selalu monitor, Ibu Gembala juga ya. Kemudian teman-teman di Swedia, Ibu Budi Hartiningsi, Ibu Ina, mana Dr. Raja yang ada di Kanada ya, Denmark. Terus Pak Yan Payung yang di Norwegia, di Prancis Kota Barat. Aduh, bisa mengerti aja ini Pak Adi ini, Adi Purwanto. Mengerti saja, tapi cuma komentar aja. Nggak pernah mengerti baru. Kemudian siapa ya? Iya. Ibu Ine di Belanda. Ibu itu ya. Saya lupa ya. Santai ya, baru jam setengah 9 ya. Baru jam 8 lewat, nggak apa-apa. Baru 5 menit penyiar. Terus teman-teman, yang ada di Eropa juga, Pak John Payung di Norwegia. Terus kemudian Ibu, siapa itu di Belanda ya? Saya lupa ya. Oh ini. Ibu, siapa ini di Belanda ya? Sarce Mangulu. Ibu Sarce Mangulu ya di Belanda. Shalom, Nederland. I'm juga hobi nonton bola Belanda, khususnya Belanda ya, Nederland. Iya. Dan teman-teman semua di Italia, di Kanada, di Denmark, Irlandia, Ukraina, Luxembourg, Jerman, Norwegia, ya Selandia Baru, Australia, Austria, semuanya teman-teman di Swedia, apalagi Swedia di Ibu Hartiningsi ya, Ibu Budi yang selalu monitor, salam-salam. Terus di Asia itu ada di Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Ibu Helen, Macau, Ibu Vicky, Ibu Nina, bukan Ina, nama-nama Nina, saya bingung banyak ya. Nina di apa sih? Nina di Taiwan, Taiwan. Ibu Ina di Malaysia, Bu Nakayama di Malaysia, Pak Maulan. Terus yang tadi malam yang masuk bikin air kabut, Malaysia juga ya. Haleluya, Yesus dahsyat. Nah, Sapung Kugat di sini ada. Torokosik, wah, ini Torokosik nih. Siapa ini? Paris yang Turi. Nah, dan salam-salam juga buat teman-teman mulai dari Papua, Papua Barat, seluruh Indonesia, mulai di Ambon, Pulau Ternate, Tidore,
Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Pak Made di sana, Aries, Asep Suryana, kemudian Pulau Madura, saya nggak tahu ada siapa di sana, tidak pernah ada salam-salam dari Madura, kemudian Jawa Timur, Surabaya, banyak ya. Oh iya, Shalom Pak Bobong, seperti itu, tapi bukan seperti itu. Firman. Aduh, dapat sih orang-orang begini, ada lucu-lucu aja. Terus si siang seperti itu dan seperti itu. Di Pulau Jawa, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, selamat malam. Terus Pulau Kalimantan, di sana Pak Pinus ada ya dengan saudaranya abangnya. Di Sumatera, semuanya teman-teman semua di kepulauan dan khususnya orang Toraja yang ada di Sulawesi Selatan, khusus di Pangala, keluarga saya, dan ipar saya, keluarga Sumarandak, Yoke Sumarandak yang di Manado, dan keluarga Tumanu yang ada di Manado dan misalnya. Semua atau mbak saudara. Nah, kalau Toraya kita nasang solatan. Tay bang mentama jo siaran solata. Ya bang mana ini sesama lah. Tay bang solata. Ya bang to saya mentama jo siaran. Iya. Padahal solatan lah. Haleluya, Yesus dahsyat. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah terus membantu dalam pelayanan pembom dan teman-teman semua mencintai siaran Solat TBN 2 untuk biar tetap terus pakai Pak Bom untuk melayani dan terus Pak Bom untuk kita sama-sama memberitakan firman Tuhan dalam pelayanan sesuai dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, kita semua mencari mahkota. Nanti malam sebentar kita khotbah ya, abang khotbah mengenai kasih hila dan berdoa untuk Abdul. Kita jangan marah buat mereka, kita kasih. Nah, semua teman-teman yang sudah bantu, banyak ya, saya mau sebut nama, tapi saya sebut yang terakhir saya belum, tidak apa-apa. Ya sudah, saya sebut semua ya, saya sebut semua ya. Ya udah. Ibu Nur Hayati, shalom, selamat malam. Ibu Nur Hayati, Bapak Andres Manurung, Liswim New, Ibu Mimi, Evangelis Mimi, terus Ibu Tinajo, Pak Tommy, Indrasari, Martin Salempang, Bu Susnala, Pak Limbong, kemudian Pak Payung ya, terus Ibu Federica, John Edward Simatupang, Pak Charlie, Pak Charlie Maruli nih. Terus Pak Imade, Saniaya, ya, Pak Imade di Bali, Pak Julius di Irlandia. Ini teman-teman semua ya, harus saya baca dulu. Bu Heni, Bu Franciscus, Pak Franciscus Kiatma, Ibu Ria, Pak Sinaga Kasdiman, Pak Haris Mulyono, Pak Gustriadi, Chandra, Boyke, Yucin Siop, Mulyanto, Pak John Payung, Titik Setia Jawati, Pak Binsa, ya anak-anak Tuhan yang memang mereka kan Pak Bomo kita nggak usah paksa ya, maksudnya ya ala kadarnya, puji Tuhan mau dalam membantu klien Pak Bomo, karena ya kalau tanpa bantuan teman-teman, sejarahnya Pak Bomo tidak mungkin begini terus ya. Nah, kemudian keluarga besar, Pak Otowo. Pak Otowo udah lama nggak ada kabar ya di WA supaya ada bagaimana. Terus Pak Ati, Pak Santoso juga udah lama nggak ada kabar nih. Nggak pernah ya, Pak Santoso nggak ada kabar ya, nggak pernah kabar di WA. Pak Sibarani yang selalu, Pak Sibarani boleh kabar tiap hari. Pak Bobom baru bangun ya, Pak Bobom mesti tidur deh. Bapak saya ya. Pak Siagian, Pak Simanupali, Simamora. Banyak ya. Iya banyak. Ya anak-anak Tuhan. Mereka selalu membantu dalam pelayanan.
Bukan sebentar karena membantu, karena ada imbalan, enggak. Mereka tahu karena satu uang dapat 2 pipit, sedangkan 2 uang dapat 5 burung pipit. Tuhan Yesus menyampaikan apa? Bonus bagi kita anak Tuhan. Dan firman Tuhan ya dan amin sudah menjanjikan kita. Kita sekarang orang Kristen tidak perlu lagi bilang kita mau ke surga, enggak. Udah ke surga, siap-siap ke surga. Cuma kita lagi cari upah. Upah apa? Untuk kita hidup kelak. Tidak ada lagi penghakiman. Yang dihakimi itu yang tidak mengenal Yesus. Tubuh kemuliaan, nanti tubuh kemuliaan itu cuma ditanya di sidang mengenai perbuatan. Ya, tubuh kemuliaan itu nggak dihakimi, nggak masuk dalam neraka. Nggak ada orang Kristen. Pada waktu mati, roh kembali kepada Elohim. Sesuai dalam kitab Pengkhotbah dengan ayat 4. Jiwa suada bersama Bapa di Firdaus. Ayatnya banyak. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Wahyu 14 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 1. 3 ayat cukup. Banyak ayatnya. Jadi anak Kristen tidak usah takut ya. Jaminan. Hidup bagi kita Kristus. Mati adalah sesuatu keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Ya. Haleluya. Nah, sebelum mulai, sebentar ya. Aku mau minum dulu ya. Santai. Aduh, tadi malam memang Pak Bobo kurang istirahat ya. Pas sampai jam 8 pagi waktu Papua. Terus nggak tidur loh Pak Gadang. Terus nggak tidur, ada kegiatan jam 11 Pak Dwi ada telepon Pak Bobo ya. Sampai jam 11 pagi, Pak Dwi telepon tapi saya bilang minta maaf saya ada tamu. Kemudian jam 12 sang penggugat suruh saya upload video ya. Tolong nanti nonton ya video yang ada yang mau bertanya sama Pak Bobom. Pak Bobom sudah bikin 1 jam saja durasinya. Tolong nonton ya, nanti lucu-lucu itu. Yang tidak pernah nonton subuh, Pak Bobom sudah bikin filmnya cuma durasi 1 jam, sampai 1 jam. Nanti nonton ya, yang upload Pak Bobom diajar si itu, mau karungin Pak Bobom, si Abdul Farhan, lucu-lucu itu ya. Pak Bobom kaget. Gimana Pak Bobom di siaran ya. Pak Bobom semua kita kaget. Tiba-tiba bilang, diam. Saya kaget ya. Bisa begitu ya, orang marah saya dalam channel saya baru bentak-bentak. Nah, biarlah. Bentar ya. Siarannya tidak putus-putus kan teman-teman? Signal saya di studio kecil loh. Enggak ya, bagus ya. Kalau bagus ini 1. Kalau siaran Pak Bombom bagus, kalau nggak putus-putus. Pak Imade, shalom. Baru bergabung ya. Ya. Oh mantap. Oh sip. Haleluya, Yesus dahsyat. Mari kita bersatu dalam doa. Oh haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Bapa, dari malam hingga pagi Engkau telah membangunkan kami semua anak-anak-Mu tanpa kekurangan satupun. Engkau memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, umur panjang. Boleh kami bernapas hingga pagi hari, kami boleh beraktivitas kembali, dan kami boleh bekerja di mana kaki kami melangkah Tuhan. Engkau selalu memberkati kami. Kehidupan kami yang Engkau telah tentukan Tuhan di dalam kitab kehidupan-Mu. Sehingga kami lahir ke dalam dunia Tuhan, kami tinggal menjalankan. Kehidupan kami Tuhan, keselamatan kami telah terjamin di dalam tangan-Mu Tuhan. Baik pekerjaan kami sebagai TNI Polri, dokter, suster, bidan, pegawai negeri, pegawai swasta, supir, ojek, tukang sapu,
pegawai terendah, pegawai swasta terendah Tuhan, nelayan, petani Tuhan, Engkau selalu jaga kami, memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam menjalani di dalam dunia ini Tuhan. Nafkahi keluarga kami, kehidupan kami sebagai suami, istri, anak-anak, cucu, opa, oma, Kau selalu menjaga kami, lindungi kami. Rumah kami Tuhan, Kau berkati kami, kehidupan rumah tangga kami, jauh kami dari segala kuasa roh-roh jahat, orang-orang jahat yang mau memberi suatu kejahatan dan mau kepada kami berbuat jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan, kehidupan kami Engkau selalu lindungi kami. Jauhkanlah kami Tuhan dari mara bahaya. Bapa, kehidupan kami Tuhan, setiap langkah kami Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, di malam hari ini, anak-anak-Mu yang terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit Tuhan, dengan kuasa bilu-bilu-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau jamah mereka. Kami percaya Tuhan, dengan jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, mereka telah sembuh. Dan anak-anak-Mu yang di malam hari ini dan di seluruh dunia belum mencicipi sesuap nasi Tuhan, Kau memberkati mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkau juga berkati hamba-Mu, semua kami teman-teman, tim Solata BM2, yang mana kami semua Tuhan Engkau pakai untuk memberitakan firman kebenaran-Mu. Kau berkati kami, keluarga kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami semua akan bersama-sama membaca sebagian firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sucikan kami, berkati kami, dan biarlah pada waktu kami membaca Tuhan, kami semua menerima dengan sukacita, dan firman kebenaran-Mu ini Tuhan, kami akan menabur benih-benih firman-Mu kepada saudara kami yang membutuhkan. Ampuni akan kesalahan kami Tuhan, dosa kami Tuhan, biar kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Bapa, berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang membantu dalam pelayanan Solata BM2. Kau berkati berlipat-lipat sesuai dengan pekerjaan mereka dan sesuai dengan apa yang mereka memberi dengan penuh kasih dalam membantu dalam pelayanan. Itulah berkat daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, sumber berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati juga siaran kami Solata BM2, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Peralatan yang kami pakai, Kau berkati. Jaringan internet, Kau berkati. Bapa, setelah kami baca firman-Mu Tuhan, kami akan bercerita tentang kebesaran kemuliaan-Mu Tuhan, sesuai dalam Mazmur 96 ayat 3. Untuk itu Tuhan, tuntun kami, jauhkan kami dari orang-orang atau kuasa kegelapan yang akan menghampiri kami Tuhan. Jauhkanlah Tuhan kata-kata kasar, apapun itu Tuhan, berkati kami. Lindungi kami Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, bentar ya. Ada biasa studio mini. Pak Bobom punya studio mini ya. Kalau studio besar besok-besok baru Pak Bobom. Suatu saat Pak Bobom bikin kamera, ada berapa kamera. Nanti Pak Bobom buat pengajaran ya. Itu perlu ya. Pengajaran tentang Alkitabiah. Jadi nanti ada yang bertanya, Pak Bobom menerangkan, tulis di dashboard ya. Papan tulis, Pak Bobom pengajaran. Perlu supaya jangan lupa-lupa. Itu perlu ya untuk anak-anak Tuhan belajar firman Tuhan. Supaya mengenal Tuhan Yesus ya. Banyak itu orang sebelah itu baca-baca firman Tuhan tapi nggak masuk lah. Aneh-aneh aja. Oh haleluya. Jadi malam ini Pak Bom ambil dari Lukas 6 ayat 27 hingga yang ke-31. Oke, siapkan bolpen, kertas, dan kita belajar
bersama. Kalau Pak Bobom salah, tegur ya. Ya, jangan ikut Pak Bobom. Pak Bobom kan cuma manusia. No? Nah, Pak Bobom tuh senang dikritik, ditegur. Tapi tegur baik-baik, jangan marah-marah Pak Bobom. Sorry ya, Pak Bobom orangnya suka hibur gitu. Apalagi kalau sudah ketemu Pak Bobom, oke, haleluya, Yesus dahsyat. Oke, Lukas 6 ayat 27 hingga ke 31. Tetapi, ya, Abang baca judulnya dulu ya. Kasihilah musuhmu. Perikop malam hari ini, kasihilah dan berdoa untuk si Abdul. Abdul ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Pak Bobo mengingatkan bahwa firman Tuhan ini, ya, firman Tuhan. Kadang kita anak-anak Tuhan hanya membaca saja lewat-lewat. Harusnya kita membaca, dia ada sudah sampai di koma, kita harus berpikir di situ. Ini maksudnya apa, ya. Ada titik apa. Kadang kita hanya lewat baca saja, karena kita nggak premi. Satu, karena jaminan sudah ada. Terus, karena kita sudah anak Tuhan kok, rajin menyanyi, ya sudah diselamatkan. Jadi kita anggap firman Tuhan itu sepele, tapi tidak memahami. Dalam Matius 27 ayat 31. Ya. Nah, di sini jelas bahwa di sini jelas perikopnya bahwa kasihilah musuhmu. Sorry Pak Bobo nggak masuk angin karena kurang tidur ya. Tidur hari ini cuma 3 jam. Sorry ya kalau Pak Bobo kurang agak sedikit ya. Nah, kalau masalah kasihi, nah, sebelumnya kita coba teman-teman buka di dalam Matius ya. Nah, kita lihat di sini ya. Perbandingan ayat ini bukan perbandingan. Kalau kita lihat ayat ini, semua di sini katakan versinya, kamu telah mendengarkan ya, dan kasihilah sesama manusia. Nah, di sini di dalam Lukas ini ya yang jelas ya, di ayat Lukas 27 dan 28. Tetapi kamu mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik, ya. Kasihilah musuhmu, berbuat baik. Perhatikan, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Aneh ya, masa aneh ya. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Aduh berat Pak Bombom, masa orang sudah mengutuk, marah-marah, maki-maki, udah pukul saya benjol-benjol, baru saya mau minta berkat lagi sama dia, berdoa lagi bagi dia. Kan berat ya. Janganlah pukul. Kita bicara kebenaran firman Tuhan saja, kadang-kadang kita berseberangan. Nggak mungkin. Mereka lebih penting aturan manusia dalam dunia daripada firman. Kemudian ayat 29, saudara-saudara. Barang siapa menampar pipi kiri, pipimu yang satu ya, pipi kanan, berikanlah juga pipi kirimu. Tapi di sini berikanlah kepada pipi yang lain. Bukan maksud begitu. Nanti Pak Bobo sebentar jelaskan. Nah, coba kita buka di dalam Matius. Nah, di sini ada ayat yang sama ya perbandingannya ya. Tapi nanti Pak Bobo kita supaya pasti banyak yang belum mengerti di sini ya. Di sini agak terjemahan. Minta maaf. Saya ada baca Alkitab, tadi saya dan Ciler, saya telepon Pak Ciler. Pak Ciler,
Coba Pak Ciler tolong buka versinya Alkitab King James. Itu ada dua macam ya. Alkitab dari ini ya. King James dengan apa? Kita buka, kita bandingkan Matius 5. Terus saya lihat begini, terjemahan Alkitab lama lebih bagus daripada yang sekarang. Bukan saya salahkan, tapi saya rasa aneh. Apa saya bodoh bahasa Inggris atau bagaimana? Ya, mau tahu? Sebentar ya, kita buka dalam Matius 5. Oke, Matius 5. Kita baca harus begitu supaya kita tahu memahami ya. Matius 5 ayat 43. Nah, kita perhatikan. Kamu telah mendengar firman. Perhatikan di sini. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuh sesamamu manusia dan bencilah musuh. Aneh enggak? Aneh enggak? Mau protes? Sebentar saya kasih bukti. Perhatikan ya, anak-anak Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Anehnya di mana? Saya udah baca perjanjian lama, tidak ada Tuhan bilang bencilah musuhmu. Tidak ada. Karena ini salah satu nubuatan Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Mengasihi. Yesus adalah firman Allah. Dia mengutip kembali, dia punya firman dan perjanjian lama. Tidak ada, nanti sebentar saya tunjukkan. Ya, itu salah satu nubuatan. Penggenapannya di sini. Cuma terjemahannya, aduh, agak miring. Nah, sebentar saya buka. Ya, kita baca Alkitab itu bersyukur. Nah, ini anak-anak muda zaman sekarang banyak tidak paham. Kalau orang tua dulu, mereka punya Alkitab yang zaman lama, perhatikan nanti sebentar. Translate lama, perjanjian lama. Tapi kalau orang di luar negeri yang memakai kitab King James, mereka pasti sudah tahu. Mereka bilang, aduh, Indonesia punya terjemahan gimana? Ya, bukan saya salahkan, tapi ada aneh. Kita lihat ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kan tidak kena di sini. Kamu telah mendengar firman. Perhatikan, kamu telah mendengar firman. Ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Kita buka di King James. Sama ya? Nah, saya buka. Nah. Oh. Ya. Ya. King James. Oke. Ada di layar ya. Matius 5 ayat ya 43. Coba ya. Teman-teman baca di sini. Sebentar. Sambil Alkitab dulu ya. Saya harus putar balik lagi. Nanti saya gaptek, nanti masalah lagi. Nah, di Alkitab coba buka ya. Kalau bahasa Inggris Pak Bomom salah, maklumi ya. Pak Bomom orang bodoh, bahasa Inggris. Jangan tertawain Pak Bomom ya. Haleluya, Yesus dahsyat. Nah, di ayat 43 ini, Matius 5, kamu telah mendengar firman. Pertanyaan saya, apakah di sini ada tulisan word? Firman? Suara saya kecil ya? Iya, suara saya kecil ya? Suara saya kecil, teman-teman. Coba. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Terlalu kecil. Ini suara saya kecil enggak? Coba ya, teman-teman ya. Ini ada gangguan apa ya? Suara saya kecil apa sudah besar? Tolong ya. Tekan besar. 1. Oke, besar. Siap, komandan. Siap, anak-anak Tuhan. Oke. Di dalam Matius 5, terjemahan sekarang, kamu telah mendengar firman. Padahal dalam bahasa Inggris, di sini King James, you have heard that it was said. Nah, di sini tidak ada tertulis word, oke? Yang ada tertulis, you have heard
that it was said. Ya Ina ya. Kalau kita artikan, kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Oke? Artinya kalau nggak salah ya, kalau salah, kalau benar bilang ya, jadi satu ya. Pak Bowo nggak kurang begitu pintar bahasa Inggris. Ya. Jadi gitu. Ya, minta maaf. Bukan saya protes, tidak. Karena Pak Bowo, kita pelajaran Alkitabiah harus kita belajar. Jangan cuma terjemahan-terjemahan, nanti seberang bilang kita terjemahan ya. Oke? Tidak ada kata word, firman. Tapi kenapa di Anda punya Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kamu telah mendengar firman? Padahal tidak dalam kitab King James. No. You have heard that it was said. Oke? Artinya kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Bahwa berarti kita telah mendengar pada waktu itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya di gunung. Kamu telah mendengar dengan orang-orang Farisi ya. Kamu telah mendengarkan apa yang dikatakan. Salah. Beda ya. Coba kita Anda buka di Alkitab yang Anda punya sekarang, terjemahan sekarang, dengan Pak Bowo buka terjemahan lama. Beda, sama dengan King James. Kita perhatikan. Sebentar. Oke, sudah lihat ya? Tidak ada word, firman, tidak ada ya. Oke, kita belajar semua. Ya, nggak usah bahasa Yunani. Mau pajak bahasa Yunani, bahasa Inggris saya udah miring-miring terjemahan, gimana sih? Nah, kita kan belajar di sini sama-sama. Pak Bowo salah juga, ya, tegur Pak Bowo. Nah, kita sabda Alkitab terjemahan lama, oke. Nah, perhatikan. Ayat 43, Matius 5 ayat 43. Nah, di sini tertulis, kamu sudah mendengar perkataan demikian. Kamu sudah mendengar perkataan demikian, hendaklah engkau mengasihi temanmu dan membenci seterumu. Oke ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Kalau kita belajar, jangan cuma baca-baca teks saja, cari tahu. Kalau kita tidak mengerti, cari tahu apakah bahasanya sudah benar atau tidak. Oke? King James. Terjemahan Alkitab lama. Oke? Nah, kalau begitu kan enak. Berarti sudah kita masuk di, jangan kita bertakia. Atau kita mengada-ngada. Kita harus melihat terjemahan Alkitab yang benar. Di situ ada tulisan word. The word of God. Firman Tuhan. Ya kan? Di situ kan nggak ada. Kita setelah saya buka perjanjian kitab Alkitab lama, nggak ada. Ya, jadi kita membaca firman Tuhan, kalau ada keganjilan dalam terjemahan bahasa Indonesia, perhatikan, harus kita selidiki bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya. Kalau nggak tahu, belajar sama hamba Tuhan ya. Tanyakan sama hamba Tuhan yang di mana Anda gereja, supaya jangan menjadi apa ya, menjadi suatu kendala dalam kita menerjemah Alkitab. Jangan kita menerima aja gitu seperti orang-orang ya, Abdul. Kita lihat dalam, ya, saya ganti lagi. Nah, berbeda yang ini ya, berbeda ya, oke. Nah, oke, berbeda ya. Kalau di sini kamu telah mendengar firman. Nah, sedangkan di King James dan Perjanjian Lama, kitab lama, di situ tulis kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Karena Pak Bowo membaca di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru nih saya bingung. Kok disuruh benci sama musuh? Yesus tidak pernah mengajarkan benci. Inilah yang ditafsirkan oleh ahli Taurat, kitab orang-orang yang lama-lama, yang ahli Taurat, ilmu Saduki, para Farisi. Mereka menafsirkan salah. Makanya Yesus katakan di Matius 5. Jangan Anda saudara, anak-anak Tuhan, mau belajar Alkitab cuma lihat terjemahan. Apalagi yang bahasa-bahasa Inggris kita. Lihat King James. Ya, kita semua belajar. Kita semua orang bodoh. Saya Pak Bowo orang bodoh. Ilmu saya masih 0,1, tapi saya ingin belajar terus. Tapi saya ingin belajar bahasa Jepang. Ayo. Ya. Karena Pak Bowo kan orang Jepang. Ini masih kumis. Orang Jepang.
orang Jepang ya. Oke. Kita coba lihat, nanti kita kembali ke Matius 5 ayat 43-44. Kita perhatikan dalam Imamat 19 ayat 18. Nah ini yang Pak Momo baca-baca. Nah kita perhatikan ya. Perjanjian Lama. Ini yang dikutip Yesus termasuk salah satu nubuatan dan penggenapan di Matius. Oke? Nah, kita lihat dalam Imamat 19 ayat yang ke-18. Nah, janganlah engkau menuntut balas. Perhatikan. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Haleluya. Di sini firman Tuhan katakan, jangan kamu membalas. Jadi kalau saya baca konteks tadi sebelum saya selidiki, bingung kan? Ini pernah saya khotbahkan berapa lama? Tapi saya kembali-kembali saya jadi bingung. Sudah sip ya? Sudah sama-sama belajar ya? Jadi Anda punya Alkitab, orang tua, anak-anak muda sekarang yang bingung-bingung. Tanyakanlah sama Anda punya orang tua, bapak-bapak yang sudah umur 50, 60, opa, oma. DP Alkitab lama, terjemahan lama. Masih mau kepada OE. OE itu U, jadi U, kamu. Nah, lihat sih, belajar. Tidak salah, persis. Sudah ya, itu salah satu nubuatan ya. Yesus mengutip. Termasuk di Matius 4. Kita buka di dalam. Jadi nggak ada bahasa benci, nggak ada. Justru mengasihi. Perjanjian Lama juga firman Tuhan mengasihi, nggak pernah berubah. Kita buka di Amsal 25. Ayat 21. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Saudara-saudara, di sini jelas firman Tuhan. Ya, di sini jelas firman Tuhan. Jikalau seterumu lapar, berilah makan roti. Kalau orang lapar, kita beri makan. Dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum. Musuh kita berikan. Berarti kita tahu apa? Bara api atas kepalanya. Ada ayat. Roma. Nah, ini ya. Jadi perjanjian lama itu sudah mengajarkan kasih. Karena Yesus memang firman Allah. Tidak ada orang ahli Taurat yang menyalahkan. Dia menyalahkan ya. Menyalahkan terjemahan itu. Makanya pada waktu Yesus, Allah sendiri turun dalam rupa manusia. Dia menggenapi supaya dia istilahnya apa ya. Tuhan Yesus istilahnya apa ya. Ini loh ajaran saya. Kenapa kalian pelintir-pelintir? Hai manusia-manusia bodoh. Paham ya? Hei Abdul. Bukan Abdul ini. Abdul zaman dulu. Hei Abdul. Kenapa kau pelintir-pelintir ini? Firman saya. Saya inilah Tuhan. Akulah Tuhan. Di dalam Imamat 19 ayat 18 tadi. Akulah Tuhan. Jangan coba-coba pelintir firman Tuhan. Tidak pernah Tuhan mengajarkan membenci. Tidak ada. Perjanjian Lama sudah mengajar tentang mengasihi musuh. Tidak mengajar membenci musuh. Tidak ada. Kalau memang Israel dipakai Tuhan sebagai algojo untuk membasmi musuhnya, ya memang. Tapi Israel juga, bangsa Babilonia, Asyur dipakai oleh Tuhan untuk membasmi, hancurkan keras kepala orang Israel. Ada sejarahnya banyak di Alkitab. Banyak. Kita baca dalam Keluaran 23. Banyak perjanjian lama. Kita buka ya, Keluaran 23. Ayat yang keempat. Nah, kita perhatikan saudara-saudara. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu,
karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Nah, di sini kadang-kadang juga Pak Bobo salah sebut, bilang keledai jadi kedelai. Iya. Keledai, kadang teman-teman juga salah sebut ya. Keledai, kedelai. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara cepat salah-salah ngomong. Dalam Keluaran 23 ayat 4, ini lembu musuh. Lembu. Ya, kita perhatikan. Ayat yang keempat. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Jadi teman-teman kalau mendapatkan sesuatu, kembalikan ke barang. Aduh, ini siapa barang nih? Jangan Anda pas duduk di situ ada orang petas, karena pura-pura lihat begini, pegang langsung, over ke teman, langsung jalan. Tidak lama. Nanti Anda kehilangan lebih daripada itu. Percaya? Firman Tuhan sudah katakan demikian. Kembalikan. Ingat ya, bukan Pak Bowo yang bilang firman Tuhan. Kita lanjut. Ayat 5. Apabila engkau melihat rebat keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Perhatikan ayat ini. Tuhan saja menyuruh menolong hewan. Apakah manusianya tidak? Itulah musuh loh. Musuh kamu, dia punya hewan. Tuhan saya suruh kita mengasihi. Bantu. Apalagi manusianya, musuh kita. Kadang anak-anak Tuhan sekarang sudah dikecewakan, sudah disakiti, apalagi akar pahit. Yang punya akar pahit malam ini, putuskan. Dendam sama orang, marah sama orang. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Bukan Anda katakan Tuhan Yesus di perjanjian baru. Tidak, dia itu sang firman. Dari perjanjian lama, dari perjanjian baru dia mengutip perjanjian lama. Kata dia punya firman, dia punya kata-kata. Dialah sang firman, dia sendiri Allah. Makanya dalam terjemahan Matius 5 ayat 43 tadi, ya, di sini tertulis kamu telah mendengar firman. Bukan. Ya, minta maaf ya. Saya udah cek di King James tadi, Alkitab perjanjian lama, kitab terjemahan lama, beda. Tolonglah, tolong koreksilah bapak-bapak ya, bapak-bapak dorang tolong inado pelogat itu inado pelogat. Bapak tolong Kami hamba Tuhan tidak mungkin mau terima terjemahan begitu aja. Kami belajar. Dari kami tidak mau namanya itu barang dia terjemahan, mau kita pakai Alkitab, kita baca lurus-lurus. Mau terjemahkan pakai tombol otak sendiri. Ingat 2 Petrus 1 ayat selanjutnya sampai selanjutnya. Jangan pakai otak sendiri, Anda mau terjemahkannya seperti Madia apa, mau terjemahkan mau begini. Oh jangan, Alkitab jangan coba-coba. Lihat. Nah, di dalam Matius 5 ayat 43, di situ jelas, kamu telah mendengar orang berkata, atau kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Bukan Tuhan Yesus yang berkata bencilah musuh, udah. Tapi mengasihi di dalam Matius 5 ayat 44. Kita kembali ke Matius 5 ayat 44. Yang 43 itu bagi saya terjemahannya kurang pas ya. Dalam terjemahan Alkitab yang baru nih ya. Minta maaf. Karena saya versi King James berbeda sekali. Nah, Matius 5 ayat 43 nih yang saya rasa ini ya. Makanya saya putar-putar otak sampai nih. Tapi kalau dulu kita udah tahu lah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jelas Tuhan di sini perintahkan bahwa kita tidak boleh mengenai musuh kami. Musuh kita justru kita berdoalah. Berkatilah mereka. Nanti Tuhan yang jamah mereka. Kalau orang jahat sama kita, kita berbuat baik, kan dia berpikir, taruh bara api di atas kepalanya. Saya dalam Amsal 25 ayat 21. Kalau kita lihat di sini bahwa dalam Matius 5 ayat 43,
Kamu telah mendengar bahwa dikatakan. Tidak ada situ word. Firman Allah tidak ada. Apalagi tulis di situ of God, the word of God. Ya, the word of God. Demikian firman Tuhan. Tidak ada. Word, firman. Tidak ada. Tadi kita sudah baca ya. Nah, di sini Yesus mengacu kepada ajaran yang berkembang pada waktu itu. Ahli Taurat ya. Ajaran-ajaran ahli Taurat, rabi-rabi Yahudi. Ya, itulah mereka mempengaruhi, memutar-mutar balik firman Tuhan. Ya. Mereka boleh membenci musuh. Mereka salah artikan. Coba ya kita buka Ulangan 7 ayat 2 ya. Jangan bilang Bobo buta huruf loh. Mau buta huruf, sejak kapan Bobo buta? Masa Bobo dari tadi buta huruf gak baca-baca? Enak aja lo. Oke, kita buka Ulangan ya. Ulangan 7. Sini kita belajar ya, berbeda dengan di gereja, beda. Kita sama-sama belajar. Anggap saja seminar ya. Seminar terbuka. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihi mereka. Perhatikan saudara-saudara. Di sini jelas Allah perintahkan untuk mengalahkan bangsa-bangsa kafir. Kafir itu sudah ada zaman dulu. Bukan nanti orang yang dihabis tahun Masehi baru mengaku-mengaku. Tapi kami orang Kristen dilarang bicara kafir. Orang yang tidak mengenal Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Zaman dulu sudah ada. Mereka itu makanya firman Tuhan. Tuhan memakai bangsa Israel sebagai algojo. Tumpas. Israel kepala batu. Tuhan memakai bangsa Babelonia. Asyur. Kasih kocar-kacir bangsa Israel. Sampai sekarang hanya 3 suku. Lewi, Yehuda, sama Benjamin. Yang lain kemana? Hambur kiri kanan. Nanti baru kumpulkan akhir zaman. Selesai firman Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, coba kita perhatikan dalam Bilangan 25 ya. Kita kembali ke perjanjian lama. Di sini ada nubuatan semua. Bilangan 25 ayat yang ke-17 hingga 18 ya. Nah, ya. Oke. Nah, perhatikan sini. Sebentar ya. Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Perhatikan. Ini firman Tuhan. Lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Piur dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Piur itu. Bangsa Israel Tuhan panggil untuk tumpaskan bangsa-bangsa yang memberontak, tidak mengerti, tidak tahu bersyukur, ucapan syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Macam Anda sekarang. Jangan coba-coba Anda sudah diberkati sama Tuhan, jangan coba-coba tidak berterima kasih ya. Pak, sibuk, tidak mau pergi gereja. Gampang, saya udah kasih ini, saya sudah kasih per bulan cukup. Saya udah kasih ini ke gereja. Jangan. Luangkan waktumu untuk melayani Tuhan. Pada waktu itu jelas Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 43. Tuhan Yesus menentang ahli-ahli Taurat. Kan tidak mungkin Yesus berkata, saya ini Tuhan loh. Seperti yang sebelah. Saya ini Tuhan loh, sembahlah saya. Pertanyaan saya, di mana Anda katakan bahwa Yesus bilang, Yesus bukan Tuhan? Ada ayatnya bahwa, saya ini Yesus bukan Tuhan. Ada nggak? Ada. Saya balik pertanyaannya.
Nah, di kitab ini Yesus katakan, ya, dia menentang secara langsung. Sehingga tertulis di situ, Matius tulis, Matius 5 ayat 43. Ayat yang berkaitan, ya. Di dalam kitab Bilangan itu, namanya kalau Tuhan pakai bangsa Israel untuk menumpas dia punya musuh, itu namanya Holy War, perang suci. Anda coba perhatikan tahun 1940-an, Jerman, Italia, Jepang bersatu. Mereka ingin menguasai dunia. Tapi apa yang terjadi? Termasuk perang suci. Tuhan memakai bangsa-bangsa sekutu. Amerika di dalam. Mereka bom Jepang. Nagasaki, Hiroshima, Nagasaki. Itu perang suci. Tuhan pakai mereka sebagai algojo. Paham ya? Coba kalau bangsa Jepang punya pesawat canggih, dia punya pesawat melebihi, mereka punya bom atom, hancur. Dunia ini hancur. Tapi karena memang mereka bangsa yang kepala batu, tidak mengandalkan Tuhan, mau menguasai dunia, mau membunuh manusia, mau habiskan bangsa Israel, tidak bisa. Hitler memasukkan orang-orang bangsa Israel, masukkan ke dalam rumah-rumah gas. Tidak bisa. Jangan coba-coba kalian mengkorek bangsa Israel. Ada orang Kristen tidak pernah mau tuh mengutuk bangsa Israel. Tidak bisa. Ada ayatnya. Kami sudah berkati. Yang ciptakan bom atom siapa? Kalau bukan orang Israel. Sehingga Tuhan pakai mereka untuk kasih habiskan itu bangsa-bangsa yang tidak tahu diri. Itu namanya Holy War. Perang suci. Kita lihat langsung. Ya. Sebelum Pak Bomo buka ayat. Oke. Nah, ya. Kita buka dulu dalam Roma. Roma 5. Bentar. Kita buka dalam Roma. Ya. Roma 12. Ada. Roma 12 ayat yang ke 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan, jangan kalau kita sudah disakiti, kita menyakiti dia. Jangan balas. Berkati dia, berdoa dia. Orang berbuat jahat. Mungkin pada waktu itu Anda marah. Setelah Anda marah, Anda pulang, jangan langsung tidur. Atau main baru pura-pura lupa-lupa, jangan. Pulang ke rumah, atau mungkin pas marah masih di kantor, langsung lari ke kamar mandi, ke toilet, atau lari ke ruangan. Aduh Tuhan, ampuni saya. Tadi saya sudah marah, saya ke bos, saya sudah marah, saya ke anak buah, saya sudah marah, saya ke adik, marah, saya ke kakak, marah, saya ke suami, marah, saya ke istri, marah, saya ke anak. Harus menyadari. Ya, tidak boleh kita tinggi hati. Kita semakin tinggikan hati, Tuhan tampele, jatuh. Ini firman Tuhan, lo kasihin. Kita kalau marah sama orang, kalau orang berdoa, urap, itu taruh bari di atas kepala, jangan. Ini sudah jelas ayatnya ini. Ya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Apakah lebih baik Anda yang menaruh bara daripada Anda yang ditaruh bara atas kepala? Jangan. Jadi pada waktu itu Yesus berbicara kepada mereka dalam Matius 5 ayat 43. Yang dimaksud adalah yang mengatakan itu orang-orang firman saya kok digini-gini. Yang maksudnya firman Tuhan kok digini-gini. Makanya Yesus datang dalam dunia. Firman Tuhan Allah sendiri datang untuk menyadarkan itu. Yang orang membelok-membelok firman Tuhan bukan. Dari seberang katakan lagi aneh-aneh, gak pernah baca Alkitab baik-baik. Potong sana, potong sini.
Nah, coba kita perhatikan Roma 5. Jadi sebelum saya masuk dalam Roma 5, kita harus tuh berbuat baik terhadap musuh-musuh kita. Ya contohlah pada waktu kita berdialog. Makanya coba lihat Pak Bomo. Apakah Pak Bomo ini tidak? Pak Bomo bermain-bermain, ketawa, ya karena lucu. Justru tadi kalau kalian saudara lihat, Pak Bomo ada bikin durasi dibantu oleh penggugat, karena Pak Bomo gaptek. Penggugat bantu Pak Bomo kirim bikin film, video, hanya tidak sampai 1 jam. Pas Pak Bomo bicara, dia marah Pak Bomo. Pak Bomo kaget. Ya bisa ya orang marah Pak Bomo, geri-geri. Oke? Jadi kita harus berbuat baik saudara-saudara. Kita buka dalam Roma 5. Nah, Roma 5 ayat ke-10 saudara-saudara. Kita belajar ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, kenapa saudara tidak mau hidup berdamai? Apakah Anda mau dikasihani saja? Enak ya. Cuma mau dikasihani tapi tidak mau membalas orang. Cuma mau menerima, tidak mau memberi. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Semua orang yang berbuat dosa adalah seteru dengan Allah. Murka. Tapi Yesus Kristus telah menebus dosa kita di kayu salib. Untuk itu kita telah dikasihi. Kasih. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Sehingga kita manusia yang berbuat dosa dihapuskan oleh darahnya. Perjanjian baru. Dalam Lukas 22 ayat 20. Itulah perjanjian baru. Perjanjian lamanya. Untuk Abraham, Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Itu sunat. Banyak orang tanya, Pak Bobo, kok Yesus di mana larang sunat? Ya itu. Lukas 22 ayat 20, Yesus tidak bilang, ini perjanjian baru nih, masih sunat. Nah, darah tercurah. Darah anak domba di atas kayu salib. Matius 26 ayat 28. Inilah darah penebusan. Kalau baptis dimeteraikan. Penghapus dosa, darah Yesus. Bukan sunat mau lepas apa bikin kita dosa hilang. Tak bisa, ada sangkut pautnya ya. Baca Alkitab itu baca semua. Perhatikan, Yesus menunjukkan kasihnya. Itulah Allah sendiri. Allah mencintai kita, Tuhan mencintai kita dengan penuh kasih. Saya baca dari kitab Kejadian, tidak ada Allah membenci-benci, suruh benci, tidak ada. Tapi kalau dipakai bangsa Israel untuk membantai, dipakai sebagai gojok, ada. Itu namanya perang suci. Kita buka pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ya. Kita buka dalam ya. Tuh, kenapa berat ya? Lukas 22. Nah, sebelum Yesus ditangkap ya. Ya ini sudah ditangkap lah. Mau ditangkap. Lukas 50. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanan. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkan. Perhatikan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa? Pada waktu Yesus ditangkap, salah satu murid Yesus potong tuh telinga. Ya, pembantu imam, hamba imam tuh pembantu imam lah.
Ya, mungkin begitu ya. Kalau Pak Bobom tidak salah terjemah. Di Taman Getsemani, di situ bala tentara Romawi datang. Ditemani oleh pengawal-pengawal. Orang-orang, para imam. Pengawal-pengawal mereka ya. Pengawal-pengawal bait Allah itu, bait Allah. Petrus malas tahu. Dia ambil itu pedang. Potong pakai peda itu DP telinga. Putus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Justru Yesus berbuat baik. Yesus tidak mau melawan. Kemarin pernah Pak Bobom khotbah. Kalau Yesus mau, supaya nubuatan itu tidak terjadi, kan salah. Karena sudah dinubuatkan. Sehingga terjadi penyaliban. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, inilah ajaran kasih. Jangan kita cuma teori di gereja, teori dalam rumah, teori di kantor, teori di pekerjaan yang lain, tapi perbuatan. Tapi saya percaya, anak-anak Kristen hebat-hebat. Anak-anak Kristen selama ini menonton di gereja, melihat pelayanan di gereja, di pertemuan-pertemuan kerukunan, ya di kerukunan kan ada ibadah juga. Terus dalam persatuan pemuda, pemudi, kemudian nonton dalam dunia YouTube, firman Tuhan, mencari haus akan firman Tuhan. Pasti semua anak Tuhan itu takut. Jangan karena Anda tidak punya ekonomi, terus Anda tidak bisa berbuat. Bukan. Berbuat saja sesuai dengan apa yang ada. Anda perlu berdoa, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau untuk tenaga, saya siap. Diberkati saudara. Ya. Contoh pembangunan gereja. Anda nggak punya uang. Jangan minder. Orang kaya kan kadang-kadang. Minta maaf ya. Kadang orang kaya sumbang di gereja, bilang, nama saya ditulis ya. Dia nggak berpikir orang yang tidak punya uang di gereja. Tidak perlu ditulis, Tuhan sudah tahu. Kau, si A, sumbang begini. Tuhan sudah tahu. Tuhan itu maha tahu, bukan Tuhan abal-abal. Jangan tulis-tulis. Kalau minta didoakan, ya boleh. Tulis berdoa untuk keluarganya. Itu gak apa-apa. Tapi kalau keluarga ini sumbang sekian. Tuhan kita, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Firman Tuhan, bukan kata saya. Kalau mau marah ya marah firman Tuhan aja. Nah, tidak cukup untuk menahan diri dari tindakan-tindakan bermusuhan. Tidak cukup, saudara-saudara. Kadang kita tidak cukup untuk menahan diri ya dari tindakan-tindakan kita bermusuhan. Ia harus berbuat baik kepada mereka yang membencinya. Saudara-saudara, paham nggak kalau orang yang kita benci, baru kita mau berbuat baik. Pasti rasa apa ya? Rasa gaulnya keki. Lupa ada aneh kayak label apa lebay. Ya rasa keki ya. Aduh, orang itu yang sakiti saya. Gimana caranya saya mau buat baik? Gimana? Rasa macam saya sudah kemarin benci dia bikin salah saya, masa mau buat baik sama dia kan? Itu bukan orang Kristen, bukan. Nanti tempatmu paling rendah di kerajaan surga, saudaraku. Saya tidak bilang neraka ya, karena tidak ada. Matius 5 ayat 19, Anda di kerajaan surga. Baca di firman Tuhan, tidak ada bilang orang Kristen neraka. Mana itu? Kecuali kalau orang yang sudah meninggalkan Yesus, tidak mengaku Yesus. Itu baru neraka. Kalau anak-anak Tuhan yang sudah mengaku Kristen, tangan kiri anak, tangan kanan Bapak. Kau mau lari kemana? Yohanes 10 ayat 19 dan 20. Mau lari kemana? Nggak mau jatuh, tidak bisa. Tuhan sudah pegangan. Jadi orang Kristen sudah punya jaminan kerajaan surga. Jangan hamba Tuhan kasih takut. Saya tidak tahu kalau gereja lain. Alkatabiah, tidak ada orang Kristen masuk neraka. Tidak ada. Kalau orang Kristen yang hidup dalam kekudusan, Kristus sebagai perantara. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Yesus dahsyat. Berbuat baiklah. Orang yang menyakiti. Untuk orang-orang yang sulit. Memaafkan. Maafkanlah.
Kalau Anda sampai dendam, hari ini matahari terbit, besok sudah sore terbenam, besok lagi terbit, kembali lagi. Aduh. Anda berdoa hari ini, Tuhan tidak pernah dengar. Betul, percaya. Sampai di atas saja turun lagi, sampai di pelapor turun lagi. Kalau ada pendeta atau hamba Tuhan bilang doa tersampai, dia berdoa, tidak akan tersampai. Firman Tuhan ada ya. Ampunilah. Yesus disalib, Yesus katakan, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baru Tuhan saja ampuni, baru Anda tidak mau ampuni orang. Ya. Kita punya Tuhan dahsyat. Memang manusianya dipaku. Tapi ya. Apakah ada manusia yang mati dan bangkit? Dan dia tahu bahwa dia akan mati. Besok 3 hari dia bangkit. Ada? Tidak ada. Berbeda kalau mati suri atau apa, berbeda. Itu khusus. Kalau kita ambil tarik ke perjanjian lama, pada waktu Raja Aram, Nabi Elisa, ya, kita buka sama-sama, kita belajar ya. Pak Bobong tidak mau kalau Pak Bobong punya siaran itu hanya mau khotbah-khotbah, tidak, kita belajar. Karena ada hamba Tuhan yang lain khotbah, ada mesbah doa, ada pelayanan persembahan. Kalau Pak Bobong siaran, saya tidak mau. Saya kalau sudah begini sudah ada khotbah, pengajaran, dialog, sukacita, ketawa-ketawa. Jangan kita tegang. Nanti kan cepat tua. Macam hari ini Pak Bobong cuma tidur 3 hari, kasihan ya, agak pucat. Ya, sorry, oke. Haleluya, Yesus dahsyat. Kita buka di 2 Raja-Raja. Perhatikan saudara-saudara. Ya, kita perhatikan di 2 Raja-Raja 6. Nah, ayat yang ke-21 hingga, oke, kita baca ya. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Raja bertanya kepada Nabi Elisa, kubunuhkah mereka? Tawanan ini. Ingat ya, tawanan. Baca kitab. Tapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka akan makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Ayat 23. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Dengan demikian, Anda berbuat baik kepada orang, menaruh bara api atas kepala. Orang contoh membuat jahat, terus Anda berbuat baik. Apakah dia binatang? Binatang saja punya kasih, apalagi manusia. Hati manusia pasti punya hati kecil. Binatang buas, harimau, orang bisa piara dari kecil. Dia bermain, mengasihi Tuhan. Apalagi ini manusia yang berbuat jahat. Jangan kau balas. Jangan. Berdoa, biar nanti Tuhan yang jamah dia. Anda bukan raja. Ini raja loh, Raja Israel, Raja Aram. Nabi berkata, Nabi Elisa, jangan kau bunuh, kasih makan, kasih minum, menumpukan bara di atas kepala. Ya, kalau kita berbuat baik di orang, dia tidak tahu diri 1-2 kali. Kalau sampai 3 kali, dia bukan manusia. Lebih dari binatang. Minta maaf. Mau protes? Firman Tuhan dan
dalam 2 Raja-Raja. Nabi Elisa berkata kepada Aram, raja loh, baru Anda kan bukan raja. Roja-roja, seroja, sedangkan roh jahat. Nah, haleluya, Yesus dasar. Nah, untuk itu kita harus berbuat baik terhadap musuh-musuh kita. Teman-teman kita yang berbuat jahat, jangan balas. Berdoa, berkati dia, ampuni dia. Nanti Tuhan jamah dia. Binatang saja yang jahat bisa. Oke? Sudah mulai paham ya? Nah, di dalam Lukas 6 ayat 28, saudara coba lihat. Mintalah berkat dan berdoa. Kita buka. Lukas 6. Kita buka dalam Lukas 6. Haleluya. Lukas 6 ayat yang ke-28. Ya. Minta kok dilanjut nih. Lukas 6 ayat yang ke-28. Sorry ya. Nah, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Harus minta berkat. Ini perintah siapa? Kayaknya macam orang seberang mungkin berpikir tidak masuk akal ya. Itu baru kalian mau benci Yesus. Apakah ajaran apa dan lebih daripada Tuhan Yesus? Berdoa bagi orang yang membenci, kasihilah dia. Luar biasa kita punya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di rumah bikin sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Saya percaya di rumah ada sukacita. Amin saudara. Dahsyat firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang lain katakan bahwa mintalah berkat bagi orang yang mengenai kamu. Yang memukul kamu. Berdoalah dia. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 9. Ya, 1 Petrus 3. Bentar ya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab memberkati. Untuk itu kalian sudah dipilih. Mazmur 139 ayat 16. Kita bersyukur kita dipilih oleh kasih karunia. Perhatikan lagi kembali ke Lukas. Apa-apa ya, malam ini kita belajar ya. Agak lambat, nggak apa-apa ya. Kita harus, justru kita mendapatkan firman Tuhan, semakin kita semakin kuat iman kita. Haleluya. Yang di rumah katakan amin. 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ini salah satu pengenap. Ya. Yesus katakan di sini bahwa ampunilah mereka. Itulah kasih pengikut Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Puji Tuhan malam hari ini. Pak Bom berdoa kepada Bapa di surga, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini banyak di jamaah dengan Roh Kudus. Pasti banyak yang kembali domba-domba malam hari. Pak Bom intinya berdoa bagi mereka. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Ini contoh ya. Rasul 7 ayat 40. Nah, di Kisah Para Rasul 7 ayat 60 ini, Stefanus yang kepenuhan dengan Roh Kudus, kemarin Pak Bobo bahas. Dia dikasari, dilempar batu.
dibunuh sebelum dia mati. Apa dia berkata? Stefanus berkata, kita baca. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus mengampuni. Anda bukan rasul, Anda hanya manusia yang bukan rasul. Anda tidak mengampuni. Hati-hati. Baru Paulus bagaimana? Ada ampuni enggak? Kita buka di 1 Korintus. Ya. Di 1 Rasul 4. 1 Korintus 4 ayat yang ke-12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan ya saudara-saudara. Anda abdul menghina, memaki, memarahi. Kami orang Kristen tidak pernah marah. Karena firman Tuhan sudah jelas. Dalam 1 Korintus 4 ayat 12. Sampai yang ke-13. Paulus katakan apa? Coba. Abdul, kau baca dulu. 2000 tahun sudah ditulis ini dulu. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, baca Alkitab di rumah ya. Jangan lihat di YouTube saja. Baca Alkitab. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Memberkati, anak-anak Tuhan memberkati. Tompang tangan. Bila perlu lihat ke langit, tompang. Memberkati. Kami memberkati. Kalau kami dianiaya, harus sabar. Tahan. Pelan-pelan. Itulah buah roh. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan rahmat, dengan ramah. Ya, kami telah menjadi sampah. Karena memang kalau orang yang kepala batu Abdul memang mereka menganggap kita suatu kebodohan sampah. Ya. Karena mereka tidak dijamah oleh Roh Kudus. Apalagi untuk kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang pendeta sudah khotbah depan dengan kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba jemaat semua kepenuhan Roh Kudus, haleluya, semua tiba-tiba karena konsentrasi, haleluya, mari memuji Yahweh, Tuhan. Kemarin ada masuk, apa itu? Dia tidak tahu mengerti hari haleluya. Baru ya itu apa? Ya, coba kalau Anda bilang bukan Yahweh. Aneh orang-orang ini. Kalau saya tanya haleluya apa? Bingung dia. Haleluya. Hai, mari. Lelu memuji. Ya, Yahweh. Hah? Orang Kristen harus paham. Jadi Paulus saja sudah mengajarkan. Jadi kalau Anda menghina, ya udah. Tidak ada urusan. Kita juga nggak perlu. Kita juga mengampuni. Kita nggak pernah marah. Kita mengasihi. Kalau kita mengasihi justru berkat berlimpah. Berlimpah-limpah. Sukacita berlimpah-limpah. Bukan bertambah. Berbeda. Bertambah itu sedikit. Kita nggak mau. Hanya bertambah 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau berlimpah-limpah tidak bisa dihitung. Bagaimana kita mau hitung? Ada yang bisa air di bak. Ya, air di bak. Terus dia tertumpah. Anda bisa hitung? Anda nggak bisa. Nah, kemudian anak-anak Kristen tidak boleh membalas kejahatan yang dilakukan oleh musuh kita. Jangan membalas. Kalau tempat lain boleh membalas, ya itu terserah mereka lah ya. Jangan membalas. Kalau Anda disakiti, jangan membalas. Kita baca kembali ke Lukas ya. Karena perikop malam hari ini Lukas 6. Ya. Lukas 6 ayat yang ke-27 hingga yang ke-31. Malam ini kita sampai di Lukas 6. Lukas 6
ayat yang ke 29 hingga ke 30. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepujaanmu. Ini baju, ada jubah. Jubah itu di luar, ya. Kalau orang ambil jubah, kasih juga baju. Umpamanya, ya. Kalau Anda orang kelebihan, kenapa Anda tidak kasih? Anda cari harta dunia untuk siapa sih? Apalagi yang sudah berkelimpahan. Kan tidak ada yang makan emas, tidak ada yang makan mobil. Kan cuma paling makan nasi. Orang yang biasa-biasa juga makan nasi enak, sama kan? Gak ada yang makan berlian. Lebih bagus kita dipuji. Tuhan bilang, anak bagus. Daripada manusia yang puji kita. Ngapain? Saya juga sama orang puji saya nggak mau. Lebih bagus Tuhan Yesus. Aduh, saya punya anak Bapak Bom ini, anak baik di bawah dunia ini. Kita cari jiwa. Daripada kita mau dipuji sama manusia, apa untungnya? Gak ada. Lebih kita cari mahkota. Cari harta di dunia, tapi cari harta di kerjaan surga. Apa itu? Berbuat baik, mengasihi, mengampuni, terutama mengampuni dan memberkati. Diberkatilah orang yang memberkati engkau. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Haleluya. Nah, dalam Matius 5 ayat 39, siapapun juga yang menampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Maksudnya itu apa? Bukan begitu maksudnya. Ya, maksudnya begini. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita mengampuni dia. Susah, memang susah. Bukan fisik, kita pipi kiri, pipi kanan, tampil itu, udah ke kanan. Bukanlah, nanti bonyok, nanti ini bukan begitu. Ya, mengasihi. Karena kita itu harus melakukan apa yang kita harus melakukan apa yang kita inginkan, ya. Yang mereka lakukan terhadap kita. Bahasa mana? Pak Bobo salah bicara kan? Maksudnya begini. Kita harus melakukan apa yang diinginkan mereka lakukan terhadap kita. Susah ya, bahasa ini susah ya. Bagaimana ya? Saya bicara kayak antropomorfis ya, caranya paling sederhananya gimana ya? Maksudnya kalau mereka berbuat baik, ya, kita lebih berbuat baik kepada mereka. Ya. Jangan kita cuma tahu berterima kebaikan. Kalau kita berkelebihan, bantu. Ya, kemudian orang kalau marah, ya, kacamata mereka, usahakan tahan napas. Untuk itu kita berbuat baik dan menaruh bara, ya. Nah, contoh di dalam kisah para rasul. Oh iya. Perhatikan, kita tiba-tiba ngomong, ingat ya. Sebentar. Kita buka pada waktu Yesus di mahkamah ya. Di orang-orang Farisi mereka, ini Yesus ditampar ini. Yohanes 18 ya. Ya. Yohanes 18 ayat 22. Nah, ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Nah, mereka menampar Tuhan Yesus. Ini orang-orang jahat ini. Waktu di sidang. Nah, perhatikan. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau
kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kalau saya punya kata-kata salah, Anda juga berbuat ya, di rumah, di kantor, di mana. Pak, saya punya, kan ada yang pasti mengalami sekarang, ada yang mengalami pasti. Di rumah pasti mengalami. Karena kita tidak mengaku salah, kita bertanya, salah saya apa? Tapi kadang orang yang melakukan kesalahan, dia tidak gentleman. Untuk itu kalau Anda tidak punya salah, jangan balas kejahatannya kepada Anda. Dalam arti Anda disalahkan, ditampar pipi kanan. Kanan mana? Yo ini, kanan. Kanan. Berikan pipi kiri. Maksudnya apa? Anda tidak salah. Tuhan Yesus berkata, apakah salah saya? Sehingga kau menampar. Tunjukkan kesalahan saya. Anda juga berkata demikian. Kalau Anda tidak salah, dituduh, dituding, jangan jawab. Cukup berdoa dan memberkati. Biarlah Tuhan nanti akan jamah dia. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Firman Tuhan dahsyat di mana hari ini. Bersukacita orang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah kasih. Di dalam Kisah Para Rasul 23. Kisah Para Rasul. Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 23. Iya, Kisah Para Rasul ya. Paulus juga ditampar ya. Nah, perhatikan. Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Anak-anak Tuhan sekarang bertampar saja langsung. Ya, kumau. Jangan. Anak-anak muda, Pak Bom ini ingatkan. Anda memukul begitu nanti urusan di kantor polisi. Lapor toh, apalagi Anda orang yang tidak kuat. Kalau Anda pukul dia baru dia orang berada, mampus. Yang lebih mampus, lapor Bapa di sorga. Tuhan Yesus ampuni dia. Nanti Tuhan Yesus yang berkata, tunggu Jo. Kalau dia telinga tidak dapat putih, dia hidung dapat putih, hidung dapat putih. Serahkan semua kepada Tuhan. Roma 12 ayat 19. Ibrani 10 ayat 30 dan selanjutnya. Tuhanlah. Serahkan semua kepada Tuhan. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau. Hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Paulus langsung, Tuhan yang akan menampar kau. Untuk itu kita jangan menghakimi. Berdoa. Kasihani mereka. Ya. Jangan anak-anak Tuhan sudah berpikir hebat apa, baru bilang, oh saya begini, saya punya bapak ini, saya punya om di atas. Anda di bawah, Anda lihat yang di bawah gini. Orang yang di bawah Anda angkat, yang di atas jangan kau goyang kasih jatuh dia. Justru Anda ucapkan apa? Selamat saudara, Anda hebat. Ikut dia yang sudah di atas. Akui, memang Anda hebat. Kalau yang di bawah Anda, jangan Anda tindis. Angkat dia. Amin. Jangan yang di samping ada senggol. Kalau dia jatuh. Apakah itu anak Kristus? Bukan. Anak setan. Orang-orang yang percaya harus belajar dari Tuhan Yesus. Selama dia menjadi manusia dalam dunia. Rasul Paulus, sudah katakan tadi, saya dimaki, dicaci maki. Mengatakan kami sampah dunia. Orang-orang percaya harus belajar untuk melupakan kesalahan-kesalahan. Orang-orang yang percaya harus belajar melupakan kesalahan-kesalahan orang. Anda jangan simpan dendam dari malam pagi hingga malam pagi matahari terbit. Anda menjadi penyakit. Iblis memegang Anda. Batang leher. Penyakit yang tidak perlu penyakit menjadi penyakit.
Ingat lagi, orang-orang Kristen harus belajar untuk melupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang terhadap kita. Tidak boleh meledak-meledak, membenci orang, bersungut-sungut. Apalagi melakukan sesuai dengan keinginan jahat. Kalau dia melakukan, contoh melakukan kekerasan sama keluarga dia, kan ada aparat. Baru, oh kau tunggu. Kau sudah bikin saya keluarga. Besok ambil kayu, ambil apa, bagi pada dia. Jangan. Apalagi Anda yang sudah berkeluarga, bertindak segala sesuatu, ingat istri dan anak di rumah. Ya. Jadi istri kasih ingat, siram dia dengan air. Kalau suami baribut di rumah dan tetangga, siram pada dia air. Bataria. Karena jangan ingat kita piana. Kalau dia nggak ada apa-apa. Kalau ngoni tidak ingat istri, tapi anak dah. Kalau mana masuk sel, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau kasih makan anak? Makanya otak. Kalau bapak-bapak bertindak tuh pikir-pikir ya. Kasihilah. Anak-anak Tuhan, saya tidak percaya kalau malam hari ini nonton, semuanya diberkati, haleluya, semua takut akan Tuhan, semua punya kasih. Saya percaya Roh malam ini berbicara, yang nonton siaran Bobo diberkatilah dalam nama Yesus, semua diberkati. Yang haus akan firman Tuhan, biar Pak Bobo mau cerita sampai 2 jam, sampai mau pagi juga, semua anak-anak Tuhan haus akan firman Tuhan. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Kristus tidak pernah mengajar kebencian. Kristus mengajarkan kasih. Sehingga kita semua memperoleh kasih karunia. Kalau kepenuhan hamba Tuhan sudah kepenuhan Roh Kudus, saya percaya dalam nama Yesus. Malam hari ini untuk Pak Bobo. Malam hari ini kepenuhan Roh Kudus. Shalom. Shalom. Masuk dalam rumah, shalom. Keluar dalam rumah, shalom. Meskipun tidak ada orang. Setan dengar, lari ke setan. Ingat ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-7. Perikopnya, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita anak Tuhan melakukan kasih karena kita tahu. Karena kita melakukan kasih, karena kita mendapatkan tiket. Karena kasih anugerah Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat 6. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab telah kamu dengar dari tadi Pak Bomo menjelaskan dalam perjanjian lama. Tidak ada membenci. Ya, anak-anak Tuhan yang mengikuti, baik itu live streaming, baik itu live di rumah, dari gereja tertentu, gereja Anda, atau Anda mungkin pergi ke gereja. Jangan pasuk kiri, keluar kanan. Jangan pendeta khotbah, Anda duduk di belakang tidur. Mentang-mentang tidur di rumah hadirat Bapa. Anak-anak Tuhan, Yesus sangat sayang kalian. Pak Bom, anak-anak Tuhan yang mendengarkan malam ini firman Tuhan. Saya kalau bicara firman Tuhan baru bilang saya sayang. Saya coba ingat satu, saya punya dosa. Dosa-dosa yang saya lakukan dulu. Ya, kalau kita mengingat-ingat kita punya dosa, Tuhan Yesus ampuni kita, itu nggak tahan loh. Kepenuhan Roh Kudus ya. Air mata itu jatuh. Pasti malam hari ini pasti banyak orang yang ingat dosa ya. Haleluya.
Haleluya. Kita baca dalam 2 Petrus 1. Haleluya. 2 Petrus 1. Oke, kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Pak Bobom baca ulang. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Semoga kasih karena kita mendapatkan dan kita semua melakukan kasih. Dan kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kami semua. Demikian firman Tuhan. Shalom Maranatha bersama dengan Pak Bob. Shalom. Tuhan berkati. Amin.